meskipun dia melakukan atau mengaku-ngaku sebagai diri Nabi, asal tindakannya mulia, baik, ya nggak jadi masalah. Yang jadi permasalahan adalah kelakuannya yang pada kenyataan banyak membelokkan hal-hal yang bukan semestinya. Ini buat Simbah yang sangat Simbah tentang. Orang yang merasa belum punya ilmu tentang masalah kebenaran, nggak usah menanggapilah, tawakuf aja istilahnya. Jangan ngepro, jangan kontra, takut nanti kita salah. Itu saya bahasa yang lurus ya, artinya yang menengah lah, netral. Namun kalau bicara secara dalil, orang sudah tahu bahwa nggak punya data, haram hukumnya membela Ba'alawi, karena ya nggak ada data, gitu. Membela kebatilan, gitu ya. Sama dengan membela kebatilan. Jadi saya sampaikan bahwa kepada Ba'alawi, jangan pernah menganggap Anda itu Ahlul Bait untuk saat ini. Kalau Anda pernah menganggap diri Anda itu sebagai Ahlul Bait, tolong buktikan. Ini masalah nasab Nabi, agama loh. Kalau Anda sudah tahu tidak punya nasab, terus Anda masih menyangka diri Anda sebagai Sadatul Ashraf, Anda termasuk golongan man intasabah. Betul. Ya, orang yang mengaku keturunan Nabi laknat. Itu sengaja, sebab udah tahu. Kalau dulu kakek kalian nggak tahu, mungkin dia hanya sekedar menukil dari sejarah sebelumnya. Tapi Anda sekarang sudah dibuktikan dengan beberapa kitab, ya, yang kitab primer ya. Ini abad lebih tua juga nih. Orang yang menisbatkan dirinya kepada nasab Nabi itu berbahaya, sangat berbahaya. Apalagi kalau dulu nggak ada yang komplain, amanah. Saya secara sepihak mengatakan Ba'alawi ini rungkat atau bukan Sadah Ashraf, saya berdosa. Tapi ketika sudah ada orang yang menggugat dengan ilmiah, maka batil. Jadi hukum nasab Ba'alawi ini turun dari derajat A sampai 0. Jadi dia nggak punya nasab sekarang. Gitu. Kapan dia punya nasab, dia harus buktikan secara ilmiah bahwa dia memang Sadah. Kalau mereka masih bukan orang lain yang buktikan loh. Kalau mereka tetap masih mengaku, dan ada kiai-kiai atau tuan guru yang masih membela mereka, berarti mereka... Dia bukan membela Nabi. Membela kebatilan. Membela Ba'alawi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membicarakan tentang nasab Ba'alawi yang sepertinya sesuai di dalam video tadi, ada perseteruan antara kelompok Kiai Imad dan Kiai Fuad Pleret CS dengan para kaum Ba'alawi atau para habaib. Kalau menurut Simbah sih, bila cuma sekedar mengaku-ngaku, ya nggak ada masalah, siapapun boleh kalau cuma sekedar mengaku. Yang menjadi permasalahan buat Simbah adalah sikapnya daripada kaum Ba'alawi selama ini. Mereka telah membuat beberapa kesalahan, membuat beberapa permasalahan, kericuan, pembelokan. Di antaranya ya membelokkan sejarah bangsa kita, mendoktrin orang-orang kita di dalam kesesatan, membuat hadis-hadis palsu. Ini yang perlu kita berantas. Tidak bisa kita biarkan begitu saja. Dan kelihatannya menurut Simbah, kelompok mereka ini, orang-orang kadrun para habaib ini, yang bekainya kaum Ba'alawi, ini punya misi dan misi. Dan kita akan diberikan doktrin, diberikan ideologi sebagai budaknya. Jadi supaya kita itu turut, patuh, tunduk, hormat, yang istilah kata itu sebagai muhibinnya, taklid buta. Nah, kita mesti berpikir menggunakan logika. Meskipun dia melakukan atau mengaku-ngaku sebagai diri Nabi, asal tindakannya mulia, baik, ya nggak jadi masalah.
Yang jadi permasalahan adalah kelakuannya yang pada kenyataan banyak membelokkan hal-hal yang bukan semestinya. Ini buat Simbah yang sangat Simbah tentang. Dan bisa kita rasakan bersama lah bagaimana itu para Ba'alawi bersikap. Sudah banyak hal-hal yang dibuat pro dan kontranya. Karena sekarang ini kan zamannya zaman medsos ya. Pemberitaan itu mudah didapatkan. Semua diaku-aku punyanya kaum Ba'alawi. Ada juga tuh sebuah video yang Simbah lihat, membuat kuburan-kuburan palsu. Orang-orang pribumi, orang-orang Nusantara yang bersasa diaku sebagai mereka itu adalah orang Ba'alawi atau habaib. Yang terakhir ini ada berita membuat kuburan dari Trah Kerajaan Mataram yang dibuat namanya itu masih keturunan habaib, yang sebenarnya makamnya atau kuburannya itu ada di Jogja, tapi dibuat juga kuburan palsunya di Semarang. Nah, ini hal-hal ini harus kita cegah. Masih juga banyak kuburan palsu yang dibuat. Jadi seolah-olah NKRI negara kita Indonesia ini yang berjasa adalah dari kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi itu selalu mendengungkan pahlawan-pahlawan itu sesungguhnya adalah orang-orang habaib Ba'alawi, bukan putra bangsa NKRI. Disitulah orang yang seperti ini pasti punya tujuan tertentu supaya kita bisa dikuasai. Inilah tipe-tipe orang yang sebagai penjajah. Karena dulu kaum Ba'alawi itu datang ke Indonesia, didatangkan oleh kolonial Belanda dari Yaman kalau nggak salah ya. Kalau saat ini banyak yang protes, bahkan ada yang menginginkan akan dikembalikan ke negaranya Yaman. Nggak aneh karena sikapnya juga masih mewarisi sikap penjajah. Karena pada saat zaman kolonial itu ada kelas-kelas, tingkat-tingkat dari orang-orang itu, kastanya istilahnya. Dibuatnya seperti itu oleh kolonial Belanda. Nah, orang Yaman atau Ba'alawi ini di atas kasta orang pribumi. Saking keenakannya sampai sekarang berusaha untuk menjajah secara halus kepada bangsa kita dengan memberikan ideologi-ideologi sesuai dengan kemauan dia, bahkan membelokkan hal-hal agama yang semestinya adalah dari Kanjeng Nabi yang sesungguhnya. Inilah yang harus kita lawan, kita tentang, kita luruskan, bila perlu kita buang, kita usir mereka itu. Karena apa? Karena akan membuat keresahan di negara kita. Seperti di dalam video tadi, kalau masih ada orang kiai, ustadz dan lain sebagainya yang masih mendukung pada Ba'alawi, itu berdosa, kata Kiai Fuad Pleret dan Ustadz Mudakori tadi. Ya, Simbah tidak turut campur. Yang intinya kalau cuma sekedar mengaku, ya boleh-boleh saja siapapun mengaku keturunan Nabi, kan begitu. Simbah juga mengaku keturunan Nabi, tapi Nabi Adam. Jangan salah, karena Kanjeng Nabi Adam juga Nabi. Dan siapa sih yang bukan keturunan dari Kanjeng Nabi Adam? Kan begitu. Yang kita permasalahkan buat Simbah pribadi khususnya adalah kelakuannya yang berusaha merusak segala sesuatunya pada negara kita. Inilah yang harus kita berantas. Saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.